Perkenalkan, nama saya Crispiana Sasa Eros, NRP 22132596, kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan berbahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keterampilan adalah kecakapan untuk menyelesaikan tugas, dan bahasa adalah kecakapan seorang untuk memakai bahasa dalam menulis, membaca, menyimak, dan berbicara. Di sini terdapat manfaat keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa bermanfaat dalam melakukan interaksi dan komunikasi dalam masyarakat. Banyak profesi dalam kehidupan bermasyarakat yang keberhasilannya antara lain bergantung pada tingkat keterampilan berbahasa yang dimiliki seseorang. Misalnya, profesi sebagai guru, manajer, jaksa, hakim, pengacara, wartawan, dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Maria Asrianti, NIM 22132602. Saya akan menjelaskan tentang aspek keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa merupakan hal yang penting bagi seorang pelajar, karena dengan menguasai keterampilan berbahasa, seseorang akan lebih mudah dalam menangkap pelajaran dan memahami suatu maksud. Keterampilan berbahasa meliputi 4 aspek. 4 aspek tersebut yaitu yang pertama, keterampilan menyimak, yang kedua, keterampilan berbicara, yang ketiga, keterampilan membaca, yang keempat, keterampilan menulis. Perkenalkan, nama saya Maria Heldeni Sumanti, NIM 221322624. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan membaca. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang disampaikan penulis melalui media bahasa tulis. Pengertian lain dari membaca adalah suatu proses kegiatan mencocokkan huruf atau melafalkan lambang-lambang bahasa tulis. Keterampilan mikro yang diperlukan dalam membaca yaitu: yang pertama, mengenal kosakata; yang kedua, menentukan kata kunci yang mengidentifikasikan topik dan gagasan utama; yang ketiga, menentukan makna kata-kata termasuk kosakata spirit dari konteks tertulis; yang keempat, mengenal kelas kata gramatikal, kata benda, kata sifat, dan sebagainya. Perkenalkan, nama saya Lucia Josefina Lopatar Ribeiro dengan NIM 22132601. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan menyimak. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Berikut ini adalah keterampilan-keterampilan mikro yang terlibat ketika kita berupaya untuk memahami apa yang kita dengar, yaitu pendengar harus menyimpan atau mengingat unsur bahasa yang didengar menggunakan daya ingat jangka pendek. Berupaya membedakan bunyi-bunyi yang membedakan arti dalam bahasa target. Menyadari adanya bentuk-bentuk tekanan dan nada, warna suara, dan intonasi, menyadari adanya reduksi bentuk-bentuk kata, membedakan dan memahami arti dari kata-kata yang didengar, mengenal bentuk-bentuk kata yang khusus. Perkenalkan, nama saya Patriandi Sugiarto Tango, NIM 22132615. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan berbicara. Berbicara adalah suatu alat untuk mengkomunikasi gagasan-gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan pendengar atau penyimak. Berbicara merupakan salah satu jenis keterampilan bahasa ragam lisan yang bersifat produktif. Dalam keterampilan berbicara, kita harus menguasai keterampilan mikro diantaranya: mengucapkan bunyi-bunyi yang berbeda secara jelas sehingga pendengar dapat membedakannya, menggunakan tekanan dan nada serta intonasi yang jelas dan tepat sehingga pendengar dapat memahami apa yang diucapkan pembicara, menggunakan bentuk-bentuk kata, urutan kata, serta pilihan
kata yang tepat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur, NIM 22132729. Saya akan menjelaskan tentang keterampilan menulis. Menulis dapat diartikan sebagai kegiatan menuangkan ide atau gagasan dengan menggunakan bahasa tulis sebagai media penyampaian. Menulis dapat dikatakan keterampilan berbahasa paling rumit di antara jenis-jenis keterampilan berbahasa lainnya. Ini karena menulis bukanlah sekedar menyalin kata-kata dan kalimat, melainkan juga mengembangkan dan menggunakan pikiran-pikiran dalam suatu struktur tulisan yang teratur. Dalam keterampilan menulis, kita harus menguasai keterampilan mikro di antaranya, menggunakan ortografi dengan benar, termasuk di sini penggunaan ejaan. Memilih kata yang tepat, menggunakan bentuk kata dengan benar, mengurutkan kata-kata dengan benar, menggunakan struktur kalimat yang tepat dan jelas bagi pembaca, memilih genre tulisan yang tepat sesuai dengan pembaca yang dituju, mengupayakan ide-ide atau informasi utama didukung secara jelas oleh ide-ide atau informasi tambahan, mengupaya terciptanya paragraf dan seluruh tulisan koheren sehingga pembaca mudah mengikuti jalan pikiran atau informasi yang disajikan, membuat dugaan seberapa banyak pengetahuan yang dimiliki oleh pembaca sasaran mengenai subjek yang ditulis, dan membuat asumsi mengenai hal-hal yang belum mereka ketahui dan penting untuk tulisan. Mungkin hanya itu saja dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.